Alawi Jahannam. Natap lurungkan. Jika ada hubungan erat antara Kiai Imad dengan si Wahabi ini sial akunnya nasab palsu ya. Yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video ditarim segala macam. Nah, oleh sebab itu nyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan ngeri saya, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum ya, yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian Fuad Pleret itu. Itu informasi yang saya dapat. Ya, saya mengeluarkan statement ya kembali kepada khitah mengakui nasabah Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu nih, gua udah keliling kampung nih, liatin aja tiap bulan gua keliling Bogor, Cianjur. Gua dakwain para kiai supaya kagak percaya Alawi palsu. Malu dong malu, tinggalkan jalannya. Udah, rungkan lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu baru tahu. PA. Nun mati ketemu pun gak paham. Untung saya sadar lepas dari sihir. Alawi palsu, jangan percaya itu. Natap lurungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya, betul. Nasab orang ngerti. Betul. Ya, ngagulnya selangit. Nah, ya. Insyaallah. Buset. Nawir, Nawir mulu. Jadi apa gratis? Malu apa malu? Malu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara saya sampai. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana panjenengan semua mengetahui sepak terjang saya di persoalan nasab ya, yang dimulai sebelum debat di Kesultanan Banten melalui YouTube yang berkembang di mana-mana, di mana dimulai pada saat itu saya mendukung tesis Imad. Dalam persoalan ketika itu saya meneliti ya keterangan-keterangan yang diberikan oleh si Imad dalam penjelasan dia. Lalu saya pada awalnya sih memang ingin membela tesis, membela Pak Alawi ya. Tapi karena berhubung pada saat itu yang saya kaji adalah metodologinya Kiai Imad, maka disitulah saya terus-menerus ya mengkaji dan terus-menerus juga membenarkan tesis Imad sampai di Kesultanan Banten. Dan kemudian dari Kesultanan Banten saya juga terus berkepanjangan melihat, mengutik kitab-kitab bermacam-macam karena saya pikir apa iya nih kaki moyang Mbak Alawi ini palsu kan. Walaupun saya sudah mencapai pada keyakinan yang memuncak ya. Waktu itu saya sampai menyatakan tinggal 2% lagi saya meyakini Pak Alawi. Nah, berlanjut dalam persoalan itu saya mencoba melakukan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah agar suara saya dengan suara yang bermacam-macam model, dengan teriakan-teriakan yang seperti viral di media manapun, dan itu bukan di saya sendiri ya, tapi orang lain yang bilang. Itu teriakan saya itu ingin memancing suasana agar persoalan ini selalu menjadi persoalan yang dicari oleh masyarakat. Nah, di samping itu, supaya muncullah orang-orang yang punya ilmu, mengkaji dan meneliti untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman yang saat ini berkembang. Optimal. Nah, kemarin ketika ada pembahasan tentang karomah-karomah, saya mendalami kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Saya sudah mulai mendapatkan suatu poin kepahaman. Nah, sehingga saya menentang orang-orang yang menyatakan kalimat-kalimat daripada kitab Syarhul Ainiyah yang lafadznya ketika menafsirkan kullu syai'in dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun. Nah, itu saya jelaskan bahkan di situ ada si Syarifuddin, pikir cerdas, rupanya belakang juga. Jadi di situ ada Syarifuddin, Kiai Syarifuddin, atau dikenal dengan wali TikTok, ya. Jadi kata beliau, dengan analisanya akhirnya dia terdiam, nggak bisa berkata-kata apapun dalam memahami kalimat tersebut. Kemudian ada Kiai muda dari Madura juga ikut membahasnya. Ternyata memang iya apa yang saya sampaikan, sehingga bahasa-bahasa itu tidaklah masuk kepada mukhalifus syar'i karena tafsirnya adalah secara isyari. Ya. Lalu di situ berkat karomah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya tertarik untuk ya mengulas kembali kaidah-kaidah Kiai Imad dalam tesisnya. Lalu setelah itu
dihantamlah saya dengan persoalan, ya, adanya orang Wahabi yang ikut andil dalam perjuangan nasab. Saya nggak bisa terima akidah Wahabi ikut andil dalam permasalahan nasab. Ternyata orang tersebut sangat dekat dengan iman. Oh, berarti ini saya nggak bisa. Saya nggak bisa begini. Kami orang Aceh nggak suka sama Wahabi. Ini penentang Wahabi, di Aceh diusir Wahabi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada hubungan erat antara Kiai Imad dengan si Wahabi ini, inisial akunnya nasab palsu, yang orangnya hitam-hitam lah, yang sering bikin video ditarim segala macam. Nah, oleh sebab itu, saya memutuskan ingat kepada guru saya di Aceh. Soal masalah nasab, kaji terus. Jangan berhenti kepada satu bidang. Tapi hati-hati, jangan disusupi atau jangan ditunggangi. Kalau ditunggangi, sekali kalau ditunggangi, jangan bergabung dengan itu. Maka ketika saya melihat dan memastikan secara live bahwa dia Wahabi yang berakidah, ketika saya tanyakan tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia menyatakan, ya Allah bertempat di atas. Selesai. Ya, maka oleh sebab itu saya katakan sama teman-teman yang mendukung tesis, kalian pilih saya apa pilih si nasab palsu Wahabi ini? Mereka mengeluarkan statement, Tengku tidak dibutuhkan dalam perjuangan nasab ini. Kata mereka, oh begitukah? Baik, sekarang kalian tunggu saya keluar dari kalian dan saya masuk dalam pengkajian membuat antitesis Imad Rungkat saya buat kali ini. Dan saya melihat sejarah, ya, sejarah dari mulai saya mendukung tesisnya, membela dia sampai mempertahankan nyawa saya, ya, sampai saya dipersekusi di Jember dan Malang, tidak ada sifat pembelaan secara terang buat saya, ya, dan dia malah menjauhkan saya tanpa basa-basi, dianggap saya sampah mungkin, ya. Saya bikin organisasi saya, ya, difitnah dengan berbagai cara, sementara dia saya masukkan di dalam kepengurusan tanpa ada konfirmasi, itu keluar dari grup, ya sudah, itu saya anggap. Terus kemudian step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, ternyata banyak laporan ke saya dari teman-teman yang mencintai saya, yang mengatakan, ngeri saya, perjuangan Gawantara ini Anda dihancurkan dari belakang. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum, ya, yang ada di PWI dan yang ada dari anak buahnya bagian Fuad Pleret itu. Itu informasi yang saya dapat, ya. Dan itu daripada Sohibul Hikayatnya sendiri langsung menceritakannya. Kebetulan di keceplosan. Jadi ketika saya mendengar keceplosan laporan itu ke saya masih bersabar, ya. Di samping saya terus mengkaji apa benar nasab Alawi ini benar-benar kotor, palsu. Ternyata tahadduts bin nikmat diputuskan dimulai malam Jumat. Saya sampai ke hari Jumat sore saya mengeluarkan statement, ya, kembali kepada khitah, mengakui nasab Alawi sebagai keturunan Sadatul Ashraf. Maka oleh sebab itu saya menyampaikan kepada kaum muslimin aina kuntum, dimanapun kalian berada, manajemen konflik yang saya buat hari ini sudah saya cabut, dan saya menyatakan mohon maaf kepada semua muhibbin dan Bani Ba'alawi dari masa ke masa, ya, agar statement saya yang sudah saya sampaikan dahulu itu diangkat dalam suatu sejarah saya dan diberikan kemaafan dan kemakluman, agar kita sekarang berjuang bersatu bersama untuk menghancurkan tesis ini keluar dari jalur ilmiah menjadi jalur kebencian. Ini yang harus kita lawan, ya. Oleh sebab itu saya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Balawi Jahannam. Nata pelurungkan. Woi Balawi, dengarkan suara nasab lorongkan, ilmunya fana. Ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi dalil kosong, semuanya mimpi. Saya sudah keliling kampung, dakwahin kiai, buka semua pintu supaya mereka sadar dan tahu Ba'alawi palsu, jangan percaya itu. Nih, gua udah keliling kampung nih, liatin aja, tiap bulan gua keliling Bogor, Cianjur. Gua dakwain para kiai supaya kagak percaya Ba'alawi palsu. Malu dong malu, tinggalkan jalannya,
Ngawur melulu, album gratis yang dicari saja. Ini peringatan, dengarkan laguku. Jangan terjebak sihir, kembali parja ilmu. Udah, rungkan lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu bau, udah tahu. PA. Nun mati ketemu pun gak paham. Sombongnya tinggi, akhlak tenggelam. Jamaah sepi, gak ada yang dengar. Kata-kata kosong, hatiku bergetar. Imam besar doa kosong belaka. Dengan Nikita Mirzani pun kalah suara. Apaan itu Habib tukang obat jalanan. Ngaku keturunan Nabi, semua hanyalah tipuan. Ya sudah keliling kampung, dakwahin kiai, buka semua pintu. Untung saya sadar, lepas dari sihir. Ba'alawi palsu, jangan percaya itu. Lantas lo rungkan, lo liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya. Nasab orang ngerti. Betul. Ya. Ngagulnya selangit. Nah, Ya. insyaallah. Buset. Nawir, we, nawir. Tawir mulu. Jadi apa gratis. Malu apa malu? Malu dong, malu tinggalkan jalannya. Ngawur melulu, album gratis yang dicari saja. Ini peringatan, dengarkan laguku. Jangan terjebak sihir, kembali parja ilmu. Malu dong, malu. Woi, Balawi jangan